Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Memasyo. Selamat pagi, siang, dan malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang MQTT dengan memanfaatkan broker yang namanya Mosca. Broker Mosca akan kita pakai di bahasa pemrograman JavaScript. Oke, langsung saja. Silakan Anda siapkan beberapa file yang sudah saya instruksikan, yaitu mendownload Node.js dan Visual Code. Yang akan kita pakai IDE-nya adalah Visual Code. Jadi Anda install Node.js-nya, download dari halaman resminya, Anda download lalu install, Visual Code juga demikian. Nah, jika sudah Anda lakukan, langkah selanjutnya adalah kita menuju ke folder, terserah Anda mau pakai folder di mana. Di contoh ini saya pakai folder di drive D, kemudian saya membuat folder yang namanya adalah UAS PPK. Nah, folder ini buat apa? Anda buka Visual Code. Setelah Anda membuat Visual Code, membuka Visual Code, Anda run as administrator supaya kita punya hak akses tertinggi. Lalu di sini Anda boleh file open folder, atau di sini juga ada nih open folder. Pergi ke folder yang barusan Anda buat, yaitu di sini UAS PPK. UAS PPK ini ya, klik select folder. Oke, nah folder itu yang akan di Explorer di Visual Code akan terbentuk ini branch-nya, apa ya, directory UAS PPK yang berasal dari drive D tadi. Oke, kemudian artinya di sini kita berada di directory aktif UAS PPK. Lalu yang kita lakukan adalah Anda pergi ke sini, terminal, new terminal. Anda boleh di keyboard Anda juga bisa pakai Ctrl Shift petik ini ya, atau klik aja di sini. Nah, ini akan memunculkan terminal di Visual Code Anda. Kalau kita lihat di sini sudah pointing ke drive D nama folder yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya di sini Anda buat inisiasi yang pertama. Nah, ini saya asumsikan teman-teman sudah menginstal ini Node.js. Kalau teman-teman belum menginstal Node.js, komen yang saya tunjukkan di sini tidak akan bisa berjalan. So, pastikan diinstal dulu. Oke, setelah diinstal, Anda akan menjalankan perintah ini, npm init, yang artinya kita menginisiasi. Kita enter. npm adalah singkatan dari, ya, jadi npm itu adalah Node Packet Manager. Ini adalah paket yang dipakai untuk ya apa namanya, untuk code sharingnya di JavaScript gitulah, pengelolaan paket ya. Terus di sini tadi setelah saya ketik npm manager, ini muncul beginian. Kalau Anda Ctrl C nanti langsung skip gitu ya, tapi kita isi di sini. Package name-nya adalah UAS PPK, ini secara default dibuat karena kita tadi foldernya namanya ini ya. Ya udah, ini kita enter aja. Versionnya 1.0. Kalau Anda mau rubah silahkan, tapi di sini saya pakai default 1.0. Description. Nah, di deskripsi Anda tulis UAS Praktikum PPK 2000 PPK MJ. Lalu enter. Ini 2021 ya. Kemudian enter. Ganjil 2021. Oke, enter. Kemudian entry point-nya kita buat saja misalnya app.js. Pastikan deskripsinya nanti Anda pakai ini. Ya, UAS Praktikum PPK MJ Ganjil 2021. Tes komen. Nah, untuk tes komen kita skip saja. Git repository kita skip. Keyword yang akan kita pakai di sini adalah UAS PPK MJ MQTT DHT IoT sensor DHT 11. Ya. Selanjutnya, author adalah
nama wilayah Anda bernaung. Kalau Anda berada, semisal Anda berada di Botania, ya maka beri nama kelompok Wil Botania. Seandainya di wilayah Botania ada lebih dari satu kelompok, maka tulis Anda harus mendefinisikan Anda berada di nomor 1, 2, atau 3. Kalau ada 3 kelompok, berarti saya asumsikan ada 3. Let's say di Botania ada 3 kelompok, dan ini adalah kelompok 2. Maka ya dia kelompok wilayah Botania yang kedua. 1, 2, 3 siapa yang menentukan? Silahkan Anda tentukan sendiri. Oke. Nah, pekerjaan ini akan menjadi satu pekerjaan untuk satu kelompok itu. Bentar. License kita skip, enter. Nah, di akhir akan muncul seperti ini. Is this okay? Ya, kita enter. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat satu buah file ini, paket JSON. Ini yang akan membedakan antara pekerjaan Anda yang satu dengan yang lain. Oke. Kemudian, ini kita clear dulu layarnya. Langkah normal yang kita bisa untuk menginisiasi yang namanya Moska, secara normal kita pakai perintah npm i atau install, kemudian ketik Moska, kemudian ketik spasi mqtt. Seharusnya langkah ini yang Anda jalankan, kemudian Anda enter. Nah, namun untuk karena ketika kita menjalankan perintah ini, bisa jadi masing-masing di Anda itu environment-nya akan berbeda. Mungkin ada error dan seterusnya. Saya tidak cannot make sure whether instalasi kalian itu nanti bermasalah atau tidak. Ya. Jadi ini masih ada peluang Anda ada depresiasi, ada versinya yang nggak sesuai, dan seterusnya. Untuk meminimalisir itu, langkah ini saya hapus. Jadi kita nggak pakai langkah itu, tapi yang kita lakukan apa? Nah, yang kita lakukan adalah Anda pergi ke ini, ke learning, kemudian di bawah ada download pustaka tambahan. Ini Anda download, kemudian setelah Anda download, Anda ekstrak. Ini ya, let's say ini. Anda taruh sini, Anda ekstrak. Oke. It will take some time, but Anda download saja. Nah, ketika Anda ekstrak, nanti muncul dua folder baru ini. Download modules sama ref. Ukurannya sekitar 50-an mega. Ke atas ya, 60 berarti 60,1 mega. Oke. Yang 50 yang ini ya mungkin. Nah, ini 50. Sama ini 10-an mega, nggak ada. Sekitar 60 sekian tadi totalnya ya. Jadi ini sudah. Ketika ini sudah Anda lakukan, sekarang yang Anda perlu lakukan selanjutnya adalah download 3 file ini. Broker, sub, sama publisher. Setelah Anda download, let's say saya sudah mendownload ya, sub, sama broker ya. Ini. Mana tadi? Oke. Broker, publisher, subscriber. Jadi ada 3 file baru. Anda dapat dari sini. Di sini sudah ada. Nah, kalau sudah Anda taruh di folder sini tadi, di local disk di UAS PPK, artinya di sini akan ada update nih. Nah, ini di Explorer di Visual Code Anda akan muncul beberapa file ini. Terus apa yang Anda lakukan? Klik aja ini, broker. Di broker ada instruksi ini. Isinya adalah seperti ini. Jadi, kode program broker.js, pub.js, sub.js, ini karena dia require yang namanya Moska, maka library tambahan tadi itu fungsinya adalah untuk memenuhi ini. Kalau ini nggak ada, program ini nggak akan jalan. Intinya gitu ya. Nah, cara mudahnya saya kasih ini, dua library tambahan ini lewat cara manual ya. Kalau Anda mau install lewat paket manager ya tadi, npm i moska mqtt. Walaupun bisa jadi ada kendala ya. Kalau Anda masih belum yakin, pakai saja ini. Kemudian di broker.js, kalau kita lihat dari kode ini kita artinya dia require Moska,
Kemudian port yang dipakai adalah 1883. Seperti halnya ketika kemarin kita pakai Mosquito. Ya, Mosquito yang kemarin, itu kan dia portnya juga 1883. Ini standar yang dipakai di MQTT ya. Kemudian kita membuat variabel namanya broker. Di sini kita membuat objek baru namanya Mosca server. Ya, Mosca server, di Mosca server ini settingnya adalah ini, 1883, port 1883. Oke, artinya servernya ini berjalan di sini. Lalu instruksi di sini adalah hanya untuk broker ini on, lalu kita cetak di konsol. Lalu dia ketika broker on itu kita nyetak di konsol sekaligus dia akan menerima publish paket. Publish ini, kalau ada publish paket dia akan ngecek payload message-nya. Paket payload ini message-nya dari paket.payload itu akan dipecah, dikonversi ke string, dimasukkan ke variable message. Lalu variabel message ini nanti dicetak di sini. Di console log message gitu ya. Oke, kita jalankan saja untuk mengecek kode program ini. Caranya adalah ketik node, lalu ketik nama filenya ini kan broker.js. Ketik saja broker. Mau lengkap gini juga boleh. Ketik broker atau .js ini juga boleh. Ini enter. Nah, ketika library tambahan kalian tadi sudah berhasil Anda pindahkan, kalau berjalan dengan baik, program ini tuh outputnya ini, broker is ready. Tapi kalau Anda tidak memakai ini, ya error, nggak ada ini, nggak akan running karena Mosca-nya itu semuanya ada di sini nih, dependensi kepada yang ada di sini. Sorry, di sini ya, ini ada Mosca dan seterusnya itu. Oke, kemudian lalu yang dua ini gimana Pak? Publisher dan subscriber. Oke, selanjutnya kita coba saja di sini subscriber dulu ya. Anda klik kanan, open to the site. Klik. Nah, di sini akan mengarahkan Anda ke ini. Ada field baru di sini. Oke, sebentar. Oke, nah di sini perhatikan juga di sini juga require MQTT. Yang kita pakai kita memakai sama di port 1883 dan kalau Anda perhatikan di sini kita mengarah ke localhost. Maksudnya localhost apa? Broker ini kan berjalannya di komputer ini, di komputer saya. Artinya subscriber ini kalau pengen menghubungi broker ini dia harus portnya sama 1883 dan alamatnya di mana? Nah, alamatnya kan localhost. Karena ini berada di kita nggak perlu menyebut IP karena sub file ini dan file ini berada di dalam ini berjalan di dalam satu environment yang sama, maka kita pakai localhost. Kemudian kalau kalian masih ingat di yang sebelumnya, topik itu di Mosquito kemarin kita pakai main.t, kalau di sini kita mendefinisikan variabel namanya topik, kemudian isinya adalah building temperature gitu ya. Topik ini nanti kita pakai ditaruh di sini. Artinya ketika klien, kalau ini namanya broker.on, kalau di sini client.on, ketika klien ini on, maka message yang akan diambil itu berasal dari topik apa? Topik ini. Ini contoh ya, Anda bisa ganti nanti topiknya apa saja. Ketika sudah dapat, kita message-nya akan didapatkan. Message-nya itu pakai chain ini, dikonversi ke string, pesan yang di string itu di konsol. Nanti akan muncul juga di ketika konsol.log berarti muncul di CMD Anda. Lalu selanjutnya client on, connect, ini maksudnya adalah ini untuk koneksinya. Oke. Klien ini subscribe ke topik apa. Oke. Nah, mari kita jalankan ini, jangan di close, artinya dia biarkan running. Kalau Anda mau menjalankan yang sub ini, maka Anda buat terminal baru. Terminal baru caranya, klik aja di sini. Di sini ada gambar split terminal. Klik. Nah, muncul terminal baru, Anda buat di sini node sub. Ya, ini. Enter. Nah, ketika saya enter, di sini muncul MQTT JS bla bla bla. Artinya dia menerima
koneksi dari subscriber ini. Ada seorang subscriber namanya mqtt.js bla 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 ini ya. Ini di generate ya. Kemudian topik yang dia subscribe namanya adalah building temperature. Ini ya. Nah, ini. Oke, building temperature. Jadi ini pair of key and value. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah ini nyatanya dari mana sih ini? Ini ketika ada seseorang yang menerima tadi itu ini di console.log ini muncul ini. Message-nya adalah ini JSON gitu ya. Pasangan antara kliennya siapa, topiknya apa gitu. Jadi di broker sudah ada mekanisme ini. Kemudian sekarang kita masuk ke publisher. Oke. Publisher, klik on open to the site. Sorry, ini close. Publisher, klik open to the site. Oke. Setelah open to the site, di sini kita juga perlu komen baru ya. Klik sehingga dia punya masing-masing satu. Ini kita kebalik ya. Yang ini sub, yang sini ini yang publisher. Bisa dipindah nggak ini? Move panel, right. Sorry. Gimana nih? Move panel. Move panel to bottom. Yang mana tadi? Oke. Kita close saja ini. Oke, let's say kita pakai yang ini aja ya, yang paling kiri. Let's say di sini kita sudah mengopen tadi publisher. Di publisher ini kalau teman-teman perhatikan juga, dia memakai yang namanya ini. Sama, MQTT, terus dia juga klien, dan dia connect ke sama, localhost 1883. Ini sebenarnya boleh diganti sih Pak? Enggak sih Pak, boleh. Tergantung broker Anda itu ada di IP-nya berapa, portnya ini boleh Anda ganti sebenarnya. Tapi ya Anda harus pastikan brokernya di mana ya. Kalau ini memang 1234 ya di sini 1234. Kalau 1883 berarti dia mengarah ke broker yang saat ini running ini. Terus kita mau publish topik namanya building temperature. Ini topiknya apakah harus ini? Nggak harus. Ini kita pakai building temperature supaya ini nanti kekirim ke sini gitu, supaya match ya. Lalu kalau di publisher selain topik di sini juga ada message-nya apa yang akan dikirim. Kemudian di client on ketika dia connect, dia set interval, dia akan publish message, topiknya ini, message-nya ini, kemudian di console log dicetak di sini ya nanti. Selain dicetak, di sini ada set intervalnya 5.000 alias 5 detik gitu ya. Jadi dia akan 5 detikan gitu ya, ngirim pesan ini. Oke, kita coba jalankan. Node pub. Kalau ini kan node sub, berarti dia subscriber. Kalau Anda perhatikan di sini masih running ya. Di sini kita node pub 1 kali kalau ini. Nah, ini ada loading ya. Nah, ini baru message send. Konsol yang ini tuh mencetak di sini. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini, Hello World itu mencetak yang dari broker. Konsol yang broker itu nyetak ini pesannya. Di subscriber sekarang ada yang baru, yaitu ini. Hello World. Itu pesan dari sini tuh dikirim broker yang nge-broadcast ke subscriber. Jadi ini ngirim, ini yang menerima. Oke. Baik, sejauh ini itu yang perlu Anda coba dan praktekkan sebelum kita masuk ke tahap yang berikutnya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.